Anda kembali bersama kami di Berita Nasional Malam. Pemirsa, konflik India dan Pakistan memanas setelah kedua negara saling melancarkan serangan. Meskipun kedua negara sepakat untuk melakukan gencatan senjata, namun dikhawatirkan sejumlah pihak konflik ini akan kembali berlangsung. Dengan adanya konflik India dan Pakistan, lalu apa peran dan dampak bagi Indonesia? Untuk membahasnya saat ini, saya telah terhubung bersama dengan pengamat luar negeri Teguh Santosa. Selamat malam, Bang Teguh. Selamat malam, Mas. Oke, baik. Bang Teguh, apa yang Anda lihat dari konflik ini, Bang? Apa dampaknya untuk Indonesia sebenarnya? Ya, yang pertama ini kan konflik antara Pakistan dan India ini sesuatu yang berkali-kali terjadi ya, karena memang mereka berada bersebelah-sebelahan begitu, dan wilayah konfliknya juga eh, di situ-situ saja ya, di Kashmir yang memang secara internasional diterima sebagai bagian dari atau dibagi oleh tiga negara ya. Ada Jammu Kashmir yang itu dimiliki oleh India, kemudian ada Azad Kashmir yang dimiliki oleh Pakistan, dan Aksai Chin di utara yang dimiliki oleh Tiongkok. Persoalannya memang selalu terjadi antara garis perbatasan yang dimiliki oleh oleh India dan Pakistan. Kashmir yang dimiliki India dan Kashmir yang dimiliki oleh Pakistan. Itu yang pertama. Yang kedua, memang belakangan ini, beberapa tahun terakhir ini, kelihatannya Pakistan agak kesulitan, dalam bahasa saya ya, agak kesulitan untuk mengendalikan kelompok-kelompok ekstremis di negara itu, dan juga kelompok separatis ya di Pakistan. Nah, kelompok ekstremis ini lah yang melakukan serangan ke wilayah Jammu Kashmir yang dikuasai India, dan melakukan pembunuhan terhadap 20-an turis di wilayah itu. Nah, ini yang kemudian oleh India diretaliasi, karena India melihat kegagalan atau ketidakmampuan pemerintah Pakistan untuk mengendalikan kelompok-kelompok ekstremis, juga kelompok separatis di Pakistan. Oke, baik. Kalau kita melihat konflik dari kedua negara ini kan dikhawatirkan akan berdampak dengan Indonesia, begitu ya, Bang ya. Kalau kita lihat ini India dan Pakistan ini kan merupakan negara tujuan terbesar untuk ekspor CPO kita, begitu ya, Bang ya, atau minyak sawit. Apakah ini bisa mempengaruhi pertumbuhan ekonomi kita, Bang? Kalau menurut saya, dari tren yang terjadi dalam beberapa tahun belakangan ini, konflik ini hanya terjadi di wilayah itu, dan saya kira tidak akan begitu berdampak pada impor mereka atas CPO kita gitu ya. Jadi biasanya konflik ini berakhir dengan cara India dan Pakistan seperti sekarang misalnya, mereka sudah sepakat untuk meredakan ketegangan, dan saya kira dalam beberapa waktu nanti mereka akan tiba lagi pada perjanjian-perjanjian damai berikutnya. Cuma tentu sebelum itu terjadi, masyarakat internasional menunggu dengan harap-harap cemas ya. Apalagi misalnya kalau cerita mengenai kapasitas nuklir kedua negara mulai ramai dibicarakan. Nah, kebanyakan orang yang menggunakan competitive lens selalu membawa itu dalam pembicaraan, sehingga seolah-olah ini akan menjadi katastrofi baru gitu ya, seperti di Ukraina dan di Rusia. Tetapi kalau melihat apa yang selama ini terjadi, ini kasus yang menurut saya on off ya. Nanti ada saatnya mereka melihat, kemudian mereka akan menemukan settlement baru, kemudian kesepakatan baru. Nah, di sisi lain, saya kira secara politik, ini sebetulnya peluang juga bagi Indonesia untuk mengambil peran yang lebih serius sebagai juru damai. Tapi tentu saja, bayangan saya dan harapan saya tidak seperti yang dilakukan oleh Donald Trump ya, dengan bicara ke sana kemari, dan itu mengganggu India kan, seolah-olah katakanlah ceasefire kemarin itu terjadi karena faktor dominan dari Amerika Serikat. Ini kan tidak elok dalam diplomasi kedua negara sedang berkonflik. Jadi dalam kalau misalnya jadi maksud adalah Indonesia ini bisa berpeluang besar untuk bisa menjadi mediator antara kedua negara tersebut, begitu, Bang? Oh, sangat besar. Kita sahabat kedua negara dan kita punya ekonomi interest dengan mereka. Tetapi saran saya tadi dilakukan di belakang layar saja, diajak bicara diam-diam dulu ya. Dan mumpung ini masih peringatan katakanlah ya, walaupun sudah bulan April, peringatan konferensi Asia Afrika, kita bisa membawa semangat dasar sila Bandung itu ya ke mereka. Ada kan pertemuan puncak nanti misalnya di Bandung, tetapi untuk menuju ke situ tidak perlu terlalu banyak
bicara seperti yang dilakukan oleh Trump. Oke, baik. Oke, Bang Teguh, ini kan kalau kita bicara terkait dengan konflik kedua negara, ini kan berhubungan juga dengan warga negara Indonesia di sana, begitu ya. Ada diaspora kita juga di sana yang baik sekolah ataupun bekerja, gitu kan. Apa yang harus dilakukan pemerintah untuk mencegah eskalasi konflik ini dan menjaga keamanan WNI di India dan juga Pakistan, Bang? Ya, mitigasi saran saya mungkin sudah perlu untuk dipikirkan ya. Walaupun memang tadi saya sudah katakan melihat riwayat konflik antara India dan Pakistan yang on off ini, saya kok merasa kemungkinan dari perang yang meluas begitu agak kecil ya, agak kecil. Karena ini kan sebetulnya permintaannya cuma satu, agar pemerintah Pakistan bisa lebih tegas terhadap kelompok tadi ya, ekstremis dan juga separatis. Jadi ini sebetulnya permintaan banyak negara di muka bumi, baik Iran, Afghanistan, termasuk Republik Rakyat Tiongkok yang memiliki instalasi China Pakistan Economic Corridor. Itu juga instalasi mereka sering diserang oleh kelompok-kelompok separatis Balochistan ya, terutama di sekitar daerah Gwadar di selatan itu ya. Jadi memang ini jadi isu bahwa Pakistan ini sering dianggap sebagai surga bagi kelompok-kelompok ini gitu ya, kelompok-kelompok keras ini. Dan ada juga tudingan, nah ini tudingan, saya juga tidak bisa memastikan, yang mengatakan bahwa kelompok ekstremis seperti ini justru dipelihara oleh kelompok-kelompok militer yang ada di Pakistan, faksi-faksi tertentu di dalam pemerintahan Pakistan. Nah, ini yang membuat tetangga utama mereka, India, seringkali kesulitan gitu. Oke, baik. Bang Teguh, sebelum saya akhiri, Bang, apa yang perlu diantisipasi oleh pemerintah Indonesia jika konflik ini kembali berlangsung, Bang, agar tidak mengganggu kestabilan ekonomi, nilai tukar, ataupun yang lainnya begitu? Apa yang harus diantisipasi oleh pemerintah Indonesia? Ya, tadi kita mulai melakukan pembicaraan di belakang layar dengan katakanlah kedutaan dulu di Jakarta ini, perlihatkan bahwa kita punya goodwill sebagai sahabat untuk ikut membantu apabila mereka memang memerlukan bantuan yang sifatnya tadi konsultatif atau menjembatani ya. Saya pikir itu yang bisa kita lakukan untuk jangka pendek ini. Dan yang kedua, kalau misalnya kita mau membawa pikiran kita kepada skenario terburuk, ya dipersiapkan saja skenario mitigasinya. Tetapi kalau melihat konfliknya, saya kira itu bukan wilayah yang menjadi konsentrasi tempat tinggal warga Indonesia di Pakistan maupun di India gitu. Itu hanya akan terdapat kalau misalnya memang mereka jadi melebar. Tapi melihat sejarah tadi, sejak partisi 47, belum pernah terjadi itu yang namanya perang total seperti yang kita lihat di Ukraina antara Rusia. Baik. Kita harapkan dengan adanya konflik India-Pakistan ini berhenti gitu ya, tidak akan kembali terjadi. Dan kita harapkan juga peran Indonesia dalam sebagai mediator untuk kedua negara ini bisa berhasil. Dan tentunya untuk jangka panjang tidak mempengaruhi dari kestabilan ekonomi di Indonesia. Terima kasih pengamat luar negeri Teguh Santosa telah bergabung bersama kami melalui via Zoom. Selamat malam, Bang Teguh. Selamat malam, salam sehat semuanya. Ya, kami akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami di Berita Nasional Malam.